Oknum petugas Dinas Perhubungan di Goa, Sulawesi Selatan menjadi viral usai terekam melakukan pungli. Berita selengkapnya di seputar informasi edisi Kamis 21 Oktober 2021 bersama saya Tri Okta. Kita awali berita pertama, viral oknum Dishub di Goa, Sulawesi Selatan melakukan pungli terhadap sopir mobil pick-up dengan dalih biaya kir. Seorang oknum Dinas Perhubungan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terciduk melakukan pungutan liar kepada pengemudi mobil pick-up. Aksi oknum Dishub Kabupaten Goa itu pun terekam kamera video. Peristiwa itu terjadi di daerah Kabupaten Goa pada Senin 18 Oktober 2021. Video viral setelah diunggah oleh akun Facebook miliknya. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa aksi pungli itu terjadi di pinggir jalan. Oknum Dishub Kabupaten Goa terang-terangan meminta biaya kir kendaraan sebanyak Rp250.000. Sopir tersebut kemudian terlihat memprotes biaya kir yang kemahalan dan bertanya berapa harga normalnya. Lantaran protes kemahalan, sang supir kemudian ditilang oleh oknum Dishub tersebut. Saat ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Goa tengah menyelidiki kejadian tersebut dan akan menindak tegas oknum Dishub yang dinilai menyalahi aturan. Berapa kita bilang pengurusan kir? Ya tunggu Pak. Kenapa mahal sekali? 250? Iya. Mahal sekali Pak. Berapa biasanya? Kenapa bisa 2,5? Oh iya, 2,5 mau punya berapa? Berapa biasanya? Atau saya tilang? Terserah. Ya. Kamu di pengadilan. 2,5 kenapa bisa mahal sekali Pak? Saya tidak masalah. Tidak usah kau foto-foto itu. Biar nih, tidak masalah. Kenapa 2,5? Saya baru-baru mengurus. Beralih ke berita selanjutnya, soroti praktik pinjol ilegal yang kian menjamur. Mahfud MD tegaskan tidak usah membayar jika nasabah diteror. Menyikapi maraknya pinjol ilegal yang kian menjamur, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pinjol ilegal dalam beroperasi dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban, tidak perlu membayar jika mendapatkan ancaman dan teror kekerasan. Masyarakat diminta agar segera melapor ke kantor polisi terdekat dan polisi akan memberikan perlindungan bagi para pelapor. Himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya untuk tidak anti kritik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk tidak anti kritik, terlebih terhadap masukan yang sifatnya membangun. Menurutnya, aspirasi tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri. Kapolri pun meminta jajarannya untuk introspeksi agar menjadi lebih baik lagi. Yang paling penting bahwa kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik.
Jadi bagaimana mentransformasi tentang hal-hal yang memang masih dirasakan oleh masyarakat untuk kemudian bisa kita ubah. Jadi kritik itu bagian dari masukan kepada masyarakat untuk kita bisa menjadi lebih baik. Tanamkan ini kepada seluruh anggota di lapangan. Jangan terpancing emosi dengan hal seperti ini. Ini adalah waktunya kita untuk kemudian bisa menerima suatu kritik, tapi kemudian kita ubah dengan langkah-langkah perbuatan yang lebih baik. Putra-putri NTB yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan diberikan pelatihan penanganan pembalap yang kecelakaan di sirkuit Pertamina Mandalika. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Triokta pamit undur diri. Stay healthy, stay happy. Terima kasih dan sampai jumpa. Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional memberikan pelatihan yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan putra-putri NTB yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan para medis yang akan bertugas di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pelatihan ini dipimpin oleh Dr. Stephen yang menjabat sebagai CMO pemegang superlisensi FIM. Materi yang diberikan kepada para dokter, perawat, dan juga para medis adalah bagaimana melakukan pertolongan pertama ketika pembalap mengalami kecelakaan, dan simulasi ini dilakukan di dalam dan di luar lapangan. Para tenaga kesehatan tersebut nantinya tidak hanya mendapat sertifikasi dari IMI sebagai federasi nasional yang membawahi olahraga motorsport di tanah air, namun juga mendapat sertifikat dari FIM sebagai federasi internasional yang menaungi olahraga sepeda motor dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.